Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami dalam Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang dimensi alam batin. Silakan like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Para sahabat semua, sebelum memasuki tentang dimensi alam batin, kita ingin mengajak sejenak untuk menengok kisah teladan dari Nabi besar Muhammad SAW. Bagi Rasulullah SAW, tiada tempat yang nyaman selain masjid. Saat itu masjid terlihat sepi sekali. Lalu beliau memasuki masjid. Terlihat sesosok bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas bahwa sosok tersebut adalah iblis. Kemudian terlihat dua orang di dalam masjid, yang satu sedang menjalankan sholat dan yang satunya lagi sedang tidur di dekat pintu masuk. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri iblis tersebut dan bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan, wahai iblis?" Kemudian dengan ketakutan, iblis menjawab, "Sejujurnya, aku hendak masuk ke dalam masjid untuk menggoda dan merusak ibadah orang yang sedang sholat itu." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Lalu apakah yang menghalangimu?" Iblis masih terasa ketakutan dan berkata, "Ya Rasulullah, ada orang yang tengah tertidur di dekat pintu. Aku takut kepadanya." Rasulullah bertanya balik, "Mengapa engkau takut kepada orang yang sedang tertidur, wahai iblis?" Dan iblis pun menjawab, "Ketahuilah ya Rasulullah, aku tidak takut kepada orang yang sedang menjalankan sholat itu, karena orang itu bodoh," ujar iblis yang masih dalam ketakutan. Ia tidak pernah mencari ilmu, sehingga ia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar. Bagiku, mengganggu dan merusak ibadah orang seperti itu semudah membalikkan telapak tangan, lanjut iblis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Lantas, kenapa engkau takut kepada orang yang sedang tidur itu?" Iblis menjawab, "Sebab orang yang sedang tertidur itu adalah orang alim. Ia memiliki banyak ilmu. Bahkan ketika tidur pun, ia memakai ilmunya dan tidak asal tidur. Hingga perlindungan Allah SWT begitu kuat terhadapnya." Begitu ujar iblis. Kemudian Rasulullah SAW teringat ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih karunia yang disukainya. Apakah harta, tahta, ataukah ilmu? Maka Nabi Sulaiman justru memilih ilmu. Karenanya dengan ilmu tersebut, harta dan tahta mampu dikuasainya. Para sahabat semua, dari cerita itu terlihat sekali bahwa bagaimana orang yang berilmu itu bisa terselamatkan dari hal-hal yang di luar perkiraan kita. Apapun itu jenis ilmunya, bahkan hanya sekedar ilmu pengetahuan pun akan menyelamatkan kita, akan menyelamatkan manusia dari kebodohan. Sedangkan di dalam seputar alam gaib, dari cerita di atas terlihat jelas bagaimana orang yang berilmu itu
mampu memiliki penguasaan atas kehendak pribadinya. Dan ketahuilah, antara alam nyata manusia dan alam gaib astral, maka di sini ada dua kondisi. Yang pertama, manusia yang dikuasai oleh alam gaib atau alam astral. Dan yang kedua, manusia yang menguasai alam gaib atau alam astral. Jika manusia yang dikuasai dan dipengaruhi oleh alam gaib atau alam astral, maka dalam kondisi ini manusia sangat mudah untuk dipengaruhi dan dikuasai, sehingga manusia sangat mudah untuk tersesat dalam kegelapan jiwa. Dan sebaliknya, jika manusia yang menguasai alam gaib atau alam astral, maka dalam kondisi ini manusia akan mampu menguasai alam gaib dengan kepenuhan dalam kehendaknya. Para sahabat semua, manusia yang sudah mampu menguasai hal tersebut akan sangat luar biasa sekali. Karena sehebat apapun makhluk gaib, maka keadaan alam mereka masih tetap dalam kuasa alam kita. Jadi bukan manusia yang dikuasai oleh alam gaib, tetapi manusia yang menguasai alam gaib. Maka yakinlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempurnaan seluruh makhluk adalah manusia. Dan dari itulah kita akan mampu merasakan, meskipun itu hanya sedikit, atas kesempurnaan diri manusia. Bahkan kuasa dan kehendak manusia begitu sangat hebat. Ini mungkin hampir mirip seperti cerita teladan di atas. Seorang manusia yang mampu memiliki penguasaan kehendak pada dirinya. Sementara itu, bagi manusia yang dekat dengan Tuhan dan manusia itu memiliki energi positif, maka ini justru akan sulit sekali untuk masuk ke dalam alam gaib atau alam astral. Para pemirsa semua, hal ini adalah benar. Jadi tidak semua manusia yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk masuk ke dalam alam gaib. Ini karena kondisi energi alam yang sangat berbeda. Kita lihat manusia yang berenergi positif, sedangkan alam astral berenergi negatif. Jadi apakah mungkin energi positif dan energi negatif tersebut bersama dalam satu keadaan dimensi alam? Itu tidak ubahnya seperti air dan minyak yang berada dalam satu tempat, maka pasti akan menggumpal. Jadi secara logika, kemungkinan besar tidaklah mungkin kedua energi tersebut, yaitu energi positif dan energi negatif, bisa berada dalam satu keadaan dimensi alam. Jadi ini hampir sama seperti medan magnet antara sisi positif dan sisi negatif. Mereka akan saling menolak antara keduanya karena beda dimensi. Jadi karena beda dimensi, yakni dimensi lahir dan dimensi batin, keduanya adalah ibarat dua sisi mata uang yang selalu berdampingan. Maka kebanyakan manusia yang memiliki energi positif agak kesulitan dalam memasuki alam astral yang berenergi negatif. Dan oleh karena itu, kemanapun orang beriman itu berjalan, pastinya dimensi makhluk astral akan menjauh, meskipun sebenarnya adalah dekat, tapi dekat yang tidak bisa bersinggungan. Lalu bagaimanakah orang yang beriman atau orang yang berenergi positif yang sangat kuat tersebut?
Bisakah mengetahui alam astral? Para pemirsa semua, dalam hal ini menurut kami adalah semua ini bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ini berhubungan dengan garis atau jalan hidup tiap-tiap manusia atau garis takdir. Maka sebagian para ahli ilmu batin melakukan riset dalam penyatuan kedua alam tersebut, dan disinilah akal manusia berperan. Di dalam pencarian tersebut, manusia melakukan perenungan yang sangat dalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang hal tersebut. Seperti contoh, dengan menyiasatinya terlebih dahulu, dengan usaha melindungi diri dengan aura yang sangat tipis sekali, sehingga keadaan energi positif tidak mampu terdeteksi oleh makhluk halus. Akan tetapi, jika aura tipis yang melindungi tubuh tersebut ditembus oleh makhluk halus, maka sungguh akan sangat jauh sekali jaraknya. Di sini salah satu hal yang bisa dimanfaatkan antara alam gaib dan alam nyata, yaitu perbedaan jarak antara alam nyata dan alam gaib. Para sahabat semua, kebanyakan manusia saat melakukan zikir yang sudah dilakukan secara daim dengan jangka waktu yang sangat lama, maka akan terkondisikan dengan baik di dalam hidupnya. Dengan melakukan teknik zikir tertentu, sebut saja seperti zikir detak jantung, maka detak jantung seseorang yang sudah terkondisikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti itu akan memiliki cahaya yang sangat terang. Karena detak jantung yang sudah terkondisikan dengan zikir ini mampu mencerahkan jiwa seseorang. Seperti itu juga cahaya yang sangat besar yang timbul dari dalam diri dan masih bersifat liar. Ingat, ini bukanlah sebuah zikir yang diucapkan, tetapi sebuah pengkondisian. Untuk itu, cahaya yang masih liar tersebut harus dilindungi dengan pagar aura, sehingga tidak terdeteksi oleh makhluk astral. Semoga kita bisa membedakan antara aura positif dan aura negatif, karena ini adalah awal kita mampu mengambil kesimpulan untuk langkah selanjutnya. Sebuah aura yang cenderung sejuk dan tidak lagi panas, sebuah aura yang bersahabat dan bukan memisahkan, sebuah aura yang mendamaikan, bukan lagi merusak, dan sebuah aura yang mengingatkan, bukan melupakan diri. Semoga bermanfaat. Amin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.